sampai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram, Kepala Pesantren Madinatul Quran, Ustaz Ahmad Isrodin SPD beserta seluruh jajarannya, Kepala Tahfidz Ustaz Aceng Hayatul Mubarak, para musyrif yang saya hormati, anak-anak santri SMP, SMA Pesantren Madinatul Quran. Pertama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allah karuniakan kepada kita keimanan ketika kebanyakan manusia kafir. Allah karuniakan kepada kita kesehatan ketika sebagian saudara kita sakit. Allah karuniakan kepada kita ketaatan ketika kebanyakan manusia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pilih kita semuanya di saat ini, di saat yang berbahagia ini, sudah masuk bulan Sya'ban. Tidak sebulan lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, berkumpul di Masjid Madinatul Quran untuk bersama-sama thalabul ilmi, bersama-sama i'tikaf, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkahan kumpul kita di majelis ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita semuanya, Allah sehatkan orang tua kita, Allah sehatkan guru kita, Allah karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat, amin ya rabbal. Baik, sebelum berlanjut, kita juga doakan secara khusus guru kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khairul muttaqin, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan demikian juga semua saudara-saudara kita yang sakit, mungkin diantara orang tua antum yang sakit. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan sekalian umat sampai hari kiamat. Tidak lupa kepada panitia penyelenggara kegiatan ini, pengurus OSPMK seluruh jajarannya, ya. Pun demikian kepada para pemirsa Radio MK Depok yang berbahagia. Baru beberapa hari yang lalu kita semuanya memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kegiatan ini tidak ada contoh secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada perintahnya, kegiatan ini lebih daripada tradisi orang-orang soleh
dalam rangka menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita semuanya bisa mengambil banyak manfaat dari peringatan Isra wal Mi'raj. Betapa kalian selama beberapa hari ini mengasah kemampuan kalian dalam berbagai hal, berbagai bidang dalam perlombaan, ya. Ada yang dapat hadiah umroh? Belum, ya. Ada yang dapat hadiah mobil? Belum. Ada yang dapat hadiah kunci? Belum, ya. Mudah-mudahan ke depan OSPMK bisa menyelenggarakan kegiatan dengan hadiah utama umroh. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan pengurus OSPMK semuanya jadi orang kaya. Amin. Mudah-mudahan santri Madinatul Quran semuanya Allah berikan kekayaan. Amin ya rabbal. Senang jadi orang kaya? Senang gak jadi orang kaya? Emang sudah jadi orang kaya? Kayaknya ya. Baik anak-anakku yang saya cintai, Al-Isra wal Mi'raj. Isra, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayo bacakan ayatnya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatina. Ini ayat dengan jelas gamblang menjelaskan tentang Al-Isra. Apa Al-Isra? Perjalanan, memberjalankan. Lihat kalimat pertama di ayat ini adalah kalimat subhana. Apa artinya subhana? Maha suci Allah. Kalimat subhana biasanya dipergunakan untuk menunjukkan keajaiban tentang sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada campur tangan makhluk. Lihat langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Doa lihat lagi kan begitu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah langit dan tidak ada satupun makhluk yang bisa membikin itu. Subhanallah. Satu. Yang kedua, kalimat subhana biasanya dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan keyakinan-keyakinan yang salah. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Allah itu tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang kafir. Subhanallah. Ya, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah amma yasifun, jauh dari sifat yang disebutkan oleh orang-orang kafir. Ya, ini kata subhana. Kalau kita merasa kagum terhadap sesuatu yang di sana ada kontribusi perbuatan makhluk, kalimat yang diucapkan adalah masya Allah. Jadi jangan ketukar subhanallah dengan masya Allah. Kalau subhanallah itu kita melihat keindahan yang tidak ada campur tangan makhluk. Ya, lihat gunung-gunung yang menjulang tinggi, ya, samudra yang menghampar luas, pemandangan yang indah, subhanallah. Tetapi ketika melihat ada anak yang cerdas, yang pinter, apa ucapannya? Lihat-lihat kebun yang subur, apa ucapannya? Masya Allah. Ya. Falaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata. Ya. Jadi ketika ada kelebihan pada diri kita, kelebihan pada harta kita, jangan lupa ucapkan masya Allah la quwwata illa billah.
Maka ketika seseorang mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kekayaannya, lindungi kelebihannya, sehingga tidak akan terkena dari dampak hasudnya orang yang hasud. Ya, baik. Subhanalladzi asra, maha suci zat Allah yang telah memberjalankan. Jadi apa Isra itu? Memberjalankan. Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, tetapi Allah memberjalankan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, katakan menggunakan jalan kaki, kira-kira berapa lama waktu yang ditempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1200 km. Ya, silahkan kalian coba jalan kaki dengan perjalanan 1200 km. Kira-kira menghabiskan waktu berapa lama? Ya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberjalankannya. Ya, Ustadz mau membuat sebuah analogi begini. Ada semut yang laporan kepada temannya, aku kemarin jalan-jalan ke Jakarta. Semut di Depok di sini. Aku jalan-jalan ke Jakarta. Terus aku melihat kota Jakarta begitu indah. Dari mana kamu lihat kota Jakarta? Aku melihat dari atas Monas. Kira-kira si semut yang satu percaya atau tidak? Percaya atau tidak kira-kira? Bisa percaya, bisa tidak. Coba jalannya semut. Kira-kira kalau semut jalan dari sini, dari Depok ke Monas, berapa lama perjalanannya? Ya. Kemudian naik ke Monas, balik lagi, ya. Turun dari Monas, kemudian balik lagi ke Depok. Dihabiskan dengan waktu 1 malam. Ya. Tidak akan ada yang percaya seandainya si semut jalan sendiri dari Depok ke Monas, kemudian dari Monas, dari bawah naik ke atas, naik jalan sendiri. Nggak bakal ada yang percaya. Tetapi ketika dijelaskan oleh si semut, aku kan itu tuh masuk ke pecinya si Anu, ya. Kemudian si Anu berangkat ke Jakarta, naik ke Monas, balik lagi ke sini. Pas dia naruh pecinya, aku turun. Semut yang satu yang tadi dengerin percaya tidak? Percaya. Kenapa? Karena si semut berangkat ke Jakarta, naik ke Monas, tidak jalan kaki sendiri, tidak terbang sendiri, tetapi naik peci seseorang yang berangkat ke sana. Sampai di sini paham? Karenanya peristiwa Al-Isra dan Mi'raj ini termasuk mukjizat. Apa? Mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang istimewa, yang luar biasa, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi dan Rasul sebagai pembuktian bahwa memang dia itu benar-benar Nabi dan Rasul. Kalau bukan Nabi, bukan Rasul, nggak bakal dikasih mukjizat. Ya. Pernah ada dulu yang ngaku-ngaku jadi Nabi, namanya Musailamah. Namanya siapa? Musailamah. Ya, dia ngaku-ngaku sebagai Rasulullah. Dengan lantangnya Musailamah bikin surat kepada Nabi Muhammad. Isi suratnya kurang lebih begini: min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dari Rasulullah Musailamah kepada Rasulullah Muhammad. Apa kata dia? Ini bumi kita bagi dua, sebelah sana bagian kamu, sebelah sini bagian saya. Nah, itu Musailamah. Ketika ditanya, kalau yang namanya Nabi itu pasti ada mujizat. Nabi Isa di antara mujizatnya adalah bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, kemudian diusap dengan izin Allah bisa melihat. Ya, itu mukjizat. Coba buktikan. Bisa nggak seperti itu? Didatangkanlah orang yang picak. Tahu orang yang picak? Ya.
Orang yang picak itu yang tidak melihat yang tidak melihat kedua-duanya. Matanya kan dua. Ya. Orang yang tidak melihat kedua-duanya. Kalau orang yang buta yang kedua-duanya tidak melihat. Ngerti nggak? Orang buta yang kedua-duanya tidak melihat. Orang picak yang tidak melihat kedua-duanya. Masih bengong nih. Ya, tidak melihat kedua-duanya, yang melihat cuma satu. Orang picak. Ya, oke, datangkan orang yang picak. Diusap sama Musailamah. Pas diusap bukannya sembuh, malah menjadi buta. Baik, sahabatku yang saya cintai, ini Isra wal Mi'raj adalah mukjizat, keluar biasaan, sekaligus sebagai ujian keimanan, ya, ujian keimanan. Karenanya tidak sedikit begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keesokan harinya menceritakan kepada para sahabat bahwa beliau semalam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi pada malam itu juga. Tidak sedikit di antara sahabat yang masih lemah imannya kembali murtad. Karena peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu sebagai ujian keimanan. Ya. Karena kita penting dan sangat perlu untuk memahami Al-Isra wal Mi'raj ini sebagai sebuah kekhususiatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Nabi Muhammad berjalan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Bisa, karena dia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Siapa yang diperjalankan? Abdihi, hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan hamba Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Loh, kok disebut hamba? Iya, seseorang derajatnya kepada siapa dia menghamba. Ya, sekali lagi, seseorang ditentukan derajatnya oleh kepada siapa dia berhamba. Ada yang menghamba kepada uang, ada hamba uang, dia cari uang dari pagi sampai sore sampai malam dengan menghalalkan berbagai macam cara. Yang penting dia dapat uang sebanyak-banyaknya. Hamba uang, derajat, ya, gitu. Ada orang yang menghamba makanan, yang dipikirin itu makanan aja, ya. Pagi-pagi yang dipikirin makanan, siang makanan, sore makanan, bagaimana besok makan atau tidak. Orang yang menghamba makanan sampai seluruh aktivitasnya difokuskan untuk mendapatkan makanan, maka derajatnya sama dengan singkong masuk ke dalam perut dikeluarkan, ya. Roti masuk dikunyah, masuk ke dalam perut dikeluarkan. Roti sama singkong sama ujung-ujungnya, ya. Jadi orang yang hanya sekedar memikirkan makanan, derajatnya sama dengan makanan, ujung-ujungnya kotoran. Maka kalian semuanya, para santri, dengan menghafal Al-Quran, dengan tolabul ilmi, jangan sampai terbetik di dalam pikiran bahwa kelak saya ketika sudah besar, kelak saya ketika sudah menghafal Al-Quran, kelak ketika saya sudah sukses, saya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan makan seenak-enaknya. Kalau hanya sekedar seperti itu, nggak usah kalian menghafal Al-Quran, karena derajatnya sama dengan makanan. Hasil dari makanan adalah joroknya gimana? Gitu. Nah, berbeda dengan menghamba kepada Allah.
Kalau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah disebut sebagai hamba dalam beberapa kali kesempatan, ya. Dalam makom-makom terpuji. Seperti di sini. Ketika Allah menyebutkan Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan, Allah menyebutnya hambanya. Di kesempatan lain, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, ya. Jadi predikat yang termulia di sisi Allah adalah ketika seseorang menjadi hamba. Jadi presiden tidak apa-apa, yang penting presidennya hamba Allah. Jadi pengusaha tidak apa-apa, yang penting jadi pengusahanya sebagai hamba. Jadi ulama nggak apa-apa, bagus, tapi jangan lupa jadi ulama harus menjadi hamba Allah. Ini kalimat-kalimat yang simpel, tapi suatu ketika kalian akan ingat kalimat ini dan merupakan kata kunci. Silahkan kalian sukses setinggi-tingginya, tapi jangan jadi hamba kesuksesan. Tetaplah jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan di waktu waktu malam ini hikmah, ya. Kita tidak menanyakan kenapa ya Nabi diisrokan dan dimi'rajkan di waktu malam, nggak tahu, ya. Kita nggak tahu tujuan Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak usah ditanya dari apa yang beliau kerjakan, ya. Paling kita mengetahui hikmahnya. Apa ya hikmah Nabi Muhammad diberjalankan di waktu malam? Ternyata waktu malam itu adalah waktu yang diberkahi. Orang yang banyak kekurangan di waktu siang, maka sempurnakan di waktu malam. Kalau kalian belajar di waktu siang kurang konsentrasi, manfaatkan waktu malam untuk mengulang pelajaran, ya. Besok mau ulangan, besok mau ujian, persiapkan waktu malam untuk mempersiapkan ujian. Karena waktu malam adalah waktu yang diberkahi, ya. Lailan di waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil. Pertanyaannya, kenapa ya Nabi Muhammad itu tidak langsung aja dinaikkan dari masjidil haram ke langit? Bisa nggak kira-kira? Mungkin nggak? Mungkin saja, ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW sebelum dimi'rajkan, mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke langit, Rasulullah diperjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini bisa kita pahami bahwa untuk naik derajat seseorang harus ada proses perjalanan, dan nikmatilah proses tersebut, ya. Nih, siapa namanya? Umar. Mungkinkah bagi Allah Umar pada saat ini diangkat jadi presiden? Mungkin, tidak mustahil, betul gak? Usianya berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun jadi presiden, mungkin gak Allah mengangkat Umar jadi presiden? Mungkin saja. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sunnatullahnya tidak langsung mengangkat Umar jadi presiden. Digembleng dulu, biar belajar dulu dari SD, SMP, SMA, terus kuliah, ya. Meniti karir, ya. Sampai akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat jadi presiden. Amin ya rabbal. Kayaknya enak kalau kita negara Indonesia punya presiden alumni Madinatul Quran. Amin ya rabbal. Insyaallah. Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Umar, siapa namanya? Muhammad Umar, ya. Contoh, ya.
dan tidak apa-apa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Beliau jadi presiden, kita jadi menterinya. Mau gak? Nah, gitu. Baik. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Proses perjalanan dari masjid ke masjid. Kita paham perjalanan Al-Isra wal Mi'raj yang mulia ini Allah tentukan titik berangkatnya dan tujuannya dari masjid ke masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid adalah tempat yang paling aman, paling nyaman, wabil khusus di akhir zaman seperti sekarang ini. Ya. Di antara teman-teman kalian ada nggak yang malam ini sedang kongkong-kongkong pinggir jalan? Nongkrong, ada nggak? Di antara teman-teman kalian ada nggak? Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada yang malam ini sedang mabok-mabokan. Mungkin ada di sana, di daerah sana, teman seangkatan, tapi bukan teman sekelas kita, ya, yang usianya sama-sama 13 tahun, usianya sama-sama 18 tahun. Tapi Allah pilih kita semuanya di masjid, ya. Dan dengan tinggal di masjid itu, insya Allah Allah pelihara kita, pelihara dari maksiat. Di masjid tidak akan berzina, betul nggak? Di masjid tidak akan nyelam, betul nggak? Di masjid tidak akan berjudi, betul tidak? Di masjid tidak akan mabok-mabokan, betul tidak? Karenanya wahai anak remaja, apabila kalian ingin selamat, ya, merapatlah ke masjid, ya, insya Allah. Satu. Yang kedua, Allah memberikan isyarat kepada kita tentang posisi Masjidil Aqsa. Kebanyakan kaum muslimin ketika disebutkan Masjidil Haram langsung connect pikirannya, Masjidil Haram, kebayang ada Ka'bah di sana, betul. Orang setiap tahun berkunjung ke sana untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Tapi sebagian kaum muslimin ada yang masih bengong-bengong. Apa sih Masjidil Aqsa? Ya, masih nanya-nanya. Lewat ayat pertama surat Al-Isra ini Allah mengingatkan, sebagaimana kalian faham dan mencintai Masjidil Haram, fahami dan cintai juga Masjidil Aqsa. Ya. Kenapa? Masjidil Aqsa ini adalah masjid tertua kedua yang ada di dunia. Ya. Masjid tertua pertama mana? Masjidil Haram, yang dulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bangunannya dinaikkan. Wa idz yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim menaikkan minal qawaid, sudah ada pondasinya. Jadi Ka'bah itu sudah ada pondasinya. Oleh Nabi Ibrahim dinaikkan sehingga menjadi bangunan kubus. Kubus dalam bahasa Arab Ka'bah. Ya. Kemudian masjid tertua kedua adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ini menjadi tempat berkumpul dan berkhidmatnya para nabi. Nabi-nabi Bani Israel semuanya, ya, mereka dilahirkan di bumi Syam, di Palestina khususnya, ya. Dan tidak sedikit di antara mereka yang menjadi hamba atau pengabdi mengkhidmat di Masjidil Aqsa. Karenanya orang Yahudi dan yang mengaku Yahudi, kaum Zionis, ya, mereka sangat berobsesi sekali untuk mengambil alih Masjidil Aqsa, ingin mereka rubuhkan, dan mereka ingin membangun kuil di bekas reruntuhan Masjidil Aqsa, karena menurut mereka tempat tersebut adalah tempat kakek moyang mereka. Ya. Jadi saat ini Masjidil Aqsa dalam ancaman. Masalahnya dunia membisu, semua mata ditutup agar tidak melihat Masjidil Aqsa. Lewat pesan Isra Mi'raj ini kita diingatkan kembali, jangan lupakan Masjidil Aqsa. Ya, di sana itu adalah buminya para nabi, dan para nabi semuanya adalah satu paket. Mereka semuanya adalah satu keluarga. Ya, nabi itu satu keluarga. Mereka itu bersaudara.
Sebagaimana kita semuanya bersaudara. Yang dari Kalimantan, yang dari Sulawesi, yang dari Sumatera, yang dari Papua, mana yang dari Papua? Ya. Yang dari mana semuanya kalau sudah di sini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara. Pun demikian, para rasul pun bersaudara. Kita tidak pernah membeda-bedakan satupun di antara para nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadin. Kita tidak membeda-bedakan di antara satupun di antara para utusan. Mereka semuanya sama. Allah memberikan pesan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini Masjidil Aqsa, tempat saudaramu para nabi dulu diutus, dilahirkan dan berjuang di sini. Dan kamu adalah menjadi pemimpin mereka. Terbukti Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa kepada para nabi pada malam Isra wal Mi'raj. Loh, bukannya para nabi sudah wafat, jasadnya sudah wafat, rohnya tidak wafat. Silahkan baca kembali sejarah Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa menjadi imam sholat bagi seluruh para nabi. Dengan beliau menjadi imam sholat, ini menjadi simbol bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai pemimpin bagi para nabi secara keseluruhannya. Ya, oke. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulah, yang kami berkahi ma haulah, di sekitar Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi. Ya. Apa barokah? Apa barokah? Siapa yang tahu arti barokah? Bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Ya. Bertambahnya kebaikan. Orang makan. Dua orang makan. Yang satu tidak baca basmalah, yang satu baca basmalah. Mana yang dijamin mendapatkan keberkahan dari makanannya? Yang baca basmalah. Hanya dengan mengucapin basmalah di awal makan, Allah berikan keberkahan. Mana bukti keberkahan yang Allah berikan kepada orang yang makan dengan memulai dengan basmalah? Tuh, orang yang makan memulai dengan basmalah, setelah makannya itu punya tenaga. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Satu lagi yang makannya tidak diawali dengan basmalah, hayya 'alas shalah, tidur lagi. Mau ngangkat tangan pun nggak kuat, nggak punya tenaga hanya untuk mengangkat tangan sekalipun. Betul. Ini sebagai salah satu contoh. Ya. Jadi kita butuh berkah. Ada tempat yang diberkahi, ada waktu yang diberkahi. Tempat yang diberkahi, yang udah jelas-jelas diberkahi, diantaranya adalah multazam. Itu tempat yang diberkahi. Siapapun yang berdoa di multazam pasti dikabulkan. Tahu multazam? Ini sudut Ka'bah, di bawahnya ada Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini namanya multazam. Karenanya kalau kalian melihat ya orang yang sedang melaksanakan tawaf, desek-desekan di sini, gelantungan di sini, bukan gelantungan macam-macam. Di sana itu berdoa meminta kepada Allah, itu tempat mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faham? Tempat mustajab. Barokah, tempat yang diberkahi. Ya. Termasuk Masjidil Aqsa, tempat di sekeliling Masjidil Aqsa Allah menyebutkan barokna haulah, tempat di sekitar Masjidil Aqsa itu diberkahi. Apa bukti keberkahan? Dari sana lahir orang-orang pilihan, para nabi dan rasul dilahirkan di sekitar Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk memperlihatkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekreasi melihat keindahan, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba semakin ke atas
itu akan semakin kelihatan kecilnya yang di bawah itu. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan, aku melihat bumi ini dengan bintang-bintang seperti pasir di lautan. Dari atas sana, bumi dan bintang-bintang kelihatan seperti pasir di lautan. Besar apa kecil kelihatannya? Kecil. Sedikit apa banyak? Ya. Ya azan ya. Allahu Akbar. Kita hentikan sejenak ya. Dengar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita lanjutkan. Isra selesai sampai di situ. Sekarang Mi'raj. Apa artinya Mi'raj? Naik dari mana? Masjidil Aqsa ke mana? Ke langit. Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik kendaraan apa? Buraq. Buraq kemudian ditambatkan di pintu Masjidil Aqsa. Kemudian beliau meninggalkan buraqnya dan beliau naik ke langit dengan didampingi oleh malaikat Jibril. Ya. Pertanyaannya, itu perjalanan yang jauh dari Makkah ke Palestina dengan waktu yang sangat cepat, dengan menggunakan kendaraan buraq yang tidak pakai atap, yang tidak ada jendelanya. Badan Rasul tidak hancur. Betul gak? Padahal dengan kecepatan yang coba kalian seperti itu, hancur badan. Ya. Kenapa tidak hancur? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-upgrade kemampuannya, bukan lagi sebagai kekuatan manusia, tetapi sama dengan kekuatan malaikat Jibril. Ya. Sama dengan kekuatan malaikat Jibril, sehingga kuat menerobos udara yang begitu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pun demikian ketika naik ke langit. Dari bumi ke langit jaraknya berapa jauh ya? Kita nggak tahu langit itu mana. Yang kita tahu langit itu di atas. Cuma di dalam Al-Quranul Karim ada isyarat yang menunjukkan tentang langit itu sendiri.
jarak dari bumi ke langit. Coba kalian nanti buka di dalam surat As-Sajdah ayat 5. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Jadi jarak antara langit dengan bumi itu alfasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun perjalanan dalam perhitungan kalian. Sekarang coba hitung, ya, coba hitung. Kalau kita jalan kaki ini ya, sehari semalam berapa jam? 24 jam. Perjalanan normal kita jalan kaki 24 jam, per jam itu menghabiskan perjalanan 4 kilo. Jadi 24 jam kali 4 kilo, kalau kita jalan sehari semalam itu berapa? 96 kilo. Itu sehari semalam 96 kilo. Kemudian sebulan itu 30 hari. Ya. 96 kali 30 berapa? Berapa? 2880 kilo. Itu 1 bulan. Jadi terus jalan 1 bulan. Itu menghabiskan 2880 kilo. 1 tahun kali 12 berapa? Ya. 34.000 sekian kilo. Itu kalau setahun. Kalau 1000 tahun berarti 34 juta sekian kilo. Itu jarak antara bumi dengan langit. Ya. Mau masuk ke langit pamitan dulu malaikat Jibril kepada penjaga langit. Kemudian dibukakan pintu langit, bertemu dengan Nabi Adam di sana, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu bertemu dengan Nabi Adam mengucapkan salam, kemana disambut oleh Nabi Adam, selamat datang anakku yang saleh. Itu ya. Kata Nabi Muhammad, aku lihat Nabi Adam dalam wujud, dalam bentuk aslinya. Kata beliau, Nabi Adam itu tingginya itu 60 hasta. Berapa hasta? 60 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 45 cm satu hasta. Jadi kalau 60 hasta berarti berapa meter tingginya? 27 meter. Jadi tingginya Nabi Adam itu 27 meter. Dan di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kalian semuanya nanti di surga Allah ciptakan seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi tinggi kalian yang sekarang 150 cm nanti tingginya 37 meter. Kebayang nggak 37 meter? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril melanjutkan perjalanan, naik lagi ke langit kedua. Sebelum masuk ke langit kedua, ketuk pintu dulu. Kata yang jaga pintu langit kedua, siapa? Saya. Siapa? Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Apakah memang sudah diperintahkan? Iya, silahkan masuk. Dibukakan pintu langit kedua, masuk ke langit kedua, bertemu dengan saudara Nabi Muhammad, yakni Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Di langit kedua bertemu dengan siapa? Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Ya. Kemudian setelah itu, setelah apa istilahnya, ramah tamah, ya, pamitan meninggalkan langit kedua, masuk ke langit ketiga, ketuk pintu, dipersilahkan masuk. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi yang paling tampan, siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Nabi Yusuf ini adalah terkenal dengan ketampanannya, ya. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang dari awal surat sampai akhir surat itu menceritakan dia, biografi dia. Tidak ada yang lain, Nabi Yusuf, ya. Karenanya kalau ada kebiasaan Rasulullah SAW, apabila beliau ditimpa berbagai problematika, beliau membaca surat Yusuf, ya. Beliau bisa menghibur diri dan terhibur dengan kisah saudaranya Nabi Yusuf, bahwa perjalanan untuk bisa sukses itu tidak datang secara tiba-tiba.
harus seperti Nabi Yusuf, bisa jadi disingkirkan oleh saudara-saudaranya, bisa dibuang ke tempat yang gelap, ya, digembleng di sana, kemudian ditemukan oleh orang asing, dibawa ke kota, ya, kemudian dijual, ya, seperti itu. Kemudian diuji dengan wanita yang cantik, maka bisa jadi orang yang sukses itu akan berhadapan dengan berbagai ujian. Langit keberapa itu? Langit ketiga. Setelah ramah tamah pamitan, kemudian naik lagi ke langit keempat. Di sana bertemu dengan saudaranya, yakni Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Bertemu siapa? Nabi Idris. Setelah ramah tamah pamitan, naik lagi ke langit keberapa? Langit ke-5, bertemu dengan Nabi Harun bin Imran, adiknya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Nabi Harun itu siapanya Nabi Musa? Adiknya. Kakaknya. Ya? Kakaknya apa adiknya? Kakaknya. Ya. Kemudian pamitan, langsung naik lagi ke langit ke berapa sekarang? Ketemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalatu wassalam. Ya. Setelah, begitu akan pamitan, Nabi Musa ini kemudian menangis. Ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa kamu nangis? Beliau mengatakan, aku sedih, seorang pemuda yang diutus sesudahku, ya, umatnya lebih banyak yang masuk ke surga daripada umatku. Ya, itu kata siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Setelah itu kemudian beliau pamitan melanjutkan perjalanan ke langit ke-7. Di sana beliau bertemu dengan kakeknya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Setelah ramah tamah, beliau melanjutkan lagi perjalanan ke jarak yang lebih tinggi lagi, ke Sidratul Muntaha. Ya, Sidrah itu sidir. Sidir itu bahasa kitanya bidara, ya. Ada pohon bidara, daunnya kecil-kecil seperti ini. Ini kata Nabi Muhammad SAW, aku lihat Sidratul Muntaha itu daunnya seperti kuping-kuping gajah, besar-besar, ya. Nah, itu dinamakan muntaha. Muntaha itu artinya mentok. Mentok. Dan malaikat Jibril hanya sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi tanpa ditemani oleh malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sanalah beliau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat berapa waktu? 50 waktu. Kemudian setelah itu kemudian balik lagi bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, kamu diperintahkan apa? Aku diperintahkan sholat 50 waktu. Begitu perhatian Nabi Musa, Muhammad, kamu tidak akan kuat. Dulu aku pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umatku melaksanakan sholat 50 waktu. Tapi umatku tidak kuat. Mintalah keringanan kepada Allah. Akhirnya atas saran Nabi Musa, belum balik lagi meminta keringanan kepada Allah, akhirnya diturunkan. Ya, bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa, akhirnya jadilah 5 waktu. Begitu disarankan lagi oleh Nabi Musa, balik lagi Muhammad, kamu nggak akan kuat. Apa kata Nabi Muhammad? Aku sudah malu ya Musa. Tiba-tiba Nabi Muhammad mendengar suara, cukuplah Muhammad, kamu melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Melaksanakan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sholat yang kita laksanakan cuma 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan yang 50 waktu. Ini adalah salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun lagi singkat cerita Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa dan balik lagi ke Mekah. Besoknya heboh di Mekah. Ya. Nabi Muhammad sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan jauh ke sana sampai ke tempat yang tidak pernah disentuh oleh siapapun. Ya. Sahabatku dan anak-anakku yang saya cintai, sebagai kesimpulan begini. Beberapa poin yang bisa kita ambil. Pertama, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan para utusan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Musa dengan gelar Kalimullah,
yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala di tempat sana. Ya. Jadi semua mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, distribusikan kepada para nabi dan rasul, itu semuanya diberikan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bertemu dengan sahabat-sahabat beliau dari kalangan para nabi, seolah-olah memberikan isyarat agar umat Nabi Muhammad itu menjadi umat yang paling maju dalam berbagai bidang. Bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu orang yang pertama kali bercocok tanam, petani. Ya, seolah-olah Nabi Adam mewariskan kepada Nabi Muhammad, nih ilmu pertanian, sampaikan ke umatmu. Bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tahu Nabi Isa? Nabi Isa itu Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat dalam bentuk hal yang bisa menyembuhkan yang sakit, ya, bahkan menghidupkan yang mati. Ada isyarat ilmu kedokteran bahwa Muhammad ilmu kedokteran ke sana, berikan kepada umatmu. Ya, naik lagi bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang berjuang dari nol, dari kampung sampai menjadi orang yang sukses dengan berbagai liku-liku kehidupannya, dan akhirnya beliau menjadi orang pembendahara Mesir, bendahara di Mesir, ya. Jadi orang yang sukses ilmu pembendaharaan, bagaimana manajemen keuangan, nih sampaikan ke umatmu. Naik lagi bertemu dengan siapa? Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama kali, menurut satu riwayat, ya, menenun. Nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ilmu perindustrian, berikan kepada umatmu. Naik lagi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Beliau adalah menjadi naib, pengganti Nabi Musa ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Tur Sina, ya. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW mendapatkan pesan, Muhammad, umatmu harus siap menjadi naib. Apa naib itu? Menjadi pelindung bagi orang-orang yang yang lemah, ya. Naik lagi bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ini terkenal dengan kegagahannya. Masih kecil, masih bayi, digendong sama Fir'aun. Tiba-tiba jenggot Fir'aun dijambak oleh Musa, ya. Masih kecil, masih bayi. Ketika pemuda-pemudanya jalan-jalan di sekitar istana, menemukan dua orang pemuda, yang satu dari kaum Kipti, yang satu dari Bani Israel, ya. Kemudian yang Bani Israel ini dipaksa oleh pemuda kaum Kipti untuk memanggul kayu bakar, ya. Nabi Musa timbul rasa nasionalismenya, ya. Jangan begitu, ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam memukul pipinya siapa? Pemuda yang kaum Kipti ini. Begitu dipukul langsung meninggal, ya. Terkenal dengan kegagahannya itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bawa nih ilmu kedirgantaran kepada umatmu, ya. Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau yang pertama kali membangun Ka'bah. Muhammad, bawa ilmu ini kepada umatmu. Jadilah umatmu ini sebagai arsitek-arsitek, para pengembang-pengembang. Lihat, yang ngurus negara kita Indonesia itu, yang menentukan ini dibikin apa, mestinya pemerintah. Tetapi pemerintah takluk di bawah para konglomerat. Mereka yang ngatur ini harus dibangun ini harus dibangun ini. Siapa? Para pengembang. Jadi mereka bisa berkuasa. Mestinya ini umat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seluruh Nabi dan Rasul di setiap langit. Nabi Muhammad SAW pulang, oleh-oleh bawa sampaikan kepada umat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu menjadi umat terdepan, ya. Insya Allah dengan memperingati Isra wal Mi'raj ini, kita semuanya bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Banggalah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah manusia pilihan sebagai pimpinan para nabi. Dan kita umat akhir zaman
ya adalah umat yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Ya, baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC.